Shalom Aleichem. Selamat pagi dan salam sejahtera. Adil Katalino, Bajuramin Kasaruga, Basengat Kajubata, Betungkat Kadat Basa, Bepegai ke pengatur perkara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ebinus Nodi. Nomor peserta PPG 2015-0952-8661. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3, jurusan Pendidikan Biologi tahun 2023, LPTK Universitas Palangkaraya. Saya hari ini akan melaksanakan praktik mengajar untuk memenuhi tugas ujian untuk kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 di SMA Swasta Pancasila Sintang. Selamat menyaksikan. Siap kan? Selamat pagi, Shalom Aleichem. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Yes. Yakin besok sukses. Siswa cerdas? Saya pikir, saya rasa, saya bisa. Baik, terima kasih. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, peserta didik sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ya, agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta salah satu untuk pimpin kita di dalam doa. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, coba kalian lihat sekeliling, kiri kanan, depan. Ya, ada yang sampahkah atau mungkin tidak rapi? Cek dulu agar nanti kita bisa memulai pembelajaran dengan baik. Buku mohon disiapkan. Kalau tas-tasnya masih di atas meja mengganggu, bisa dirapikan dulu ya, biar proses belajar bisa berjalan dengan baik. Kalau sudah, Bapak presensi dulu ya. Andriana, Deani, hadir ya. Alfonsa, hadir ya. Yulita Yola, oke ya, baik. Ada beberapa yang tidak hadir ya. Hari ini kita akan membicarakan tentang pencemaran lingkungan ya. Tetapi sebelum kita membahas tentang pencemaran lingkungan, kita harus tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Kalau kita mau mencapai sesuatu, ya, menginginkan sesuatu, tapi kalau kita tidak tahu tujuan yang ingin kita capai, itu kan tidak bermakna buat kita ya. Sama juga pembelajaran hari ini. Jadi dengan belajar hari ini pencemaran lingkungan, nanti kita ingin mencapai tujuannya seperti apa ya. Mari kita bersama-sama kita membacakan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, peserta didik mampu untuk mengamati, membaca permasalahan yang berkaitan tentang perubahan lingkungan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menjelaskan tentang pencemaran dan perubahan lingkungan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengklasifikasikan dan menganalisis tentang perubahan lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka masing-masing. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mempresentasikan hasil Jadi ini yang menjadi tujuan kita. Ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Harapannya adalah dengan kita berdiskusi bersama, berkolaborasi bersama di dalam kelompok nanti, berdinamika bersama, tujuan ini yang akan kita capai. Sebelum kita melanjutkan ke materi, ya, nanti jenis penilaian yang akan Bapak berikan kepada kalian ada penilaian secara sumatif, ya, penilaian pengetahuan nanti sejauh mana kemampuan kalian memahami materi. Ada penilaian lembar kerja peserta didik, nanti akan Bapak bagikan dalam kelompok. Terus ada penilaian sikap, itu akan diamati ketika proses kalian diskusi dalam kelompok maupun presentasi. Dan yang terakhir adalah keterampilan. Keterampilan itu bisa keterampilan mungkin menyampaikan di depan teman-temanmu,
keterampilan Anda mencari informasi di sumber internet dan lain sebagainya, itu termasuk keterampilan. Sekarang kita masuk kepada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah kalian merasakan perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu pada 2-5 tahun belakangan ini? Silakan sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Priscilla Dwi Agatha. Selama beberapa tahun belakangan, saya merasakan di bulan November dan juga Desember, yang dimana seharusnya cuaca itu hujan, tapi iklimnya malah berubah jadi panas, Pak. Baik, itu saja? Ya. Oke, kita kasih aplaus untuk teman kalian ya. Oke, tadi salah satu teman kalian mengatakan ada perubahan cuaca yang tidak menentu. Yang dulunya biasa musim panas, tapi kok bisa berubah jadi musim hujan. Artinya sudah tidak menentu lagi, atau orang biasa menyebutnya cuaca ekstrim ya, berubah setiap saat. Ada lagi yang mau mencoba menjawab? Kalau tidak ada, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yang berikutnya. Kira-kira apa yang menyebabkan terjadinya perubahan tersebut? Perkenalkan, nama saya Nova Vitarianti. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Pak Nodi. Menurut saya salah satunya mungkin karena pemanasan global akibat efek dari rumah kaca dan rusaknya lapisan ozon. Ya, baik, kita beri aplaus untuk Novalita ya. Dia mengatakan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca tadi bisa saja karena perubahan atau terjadinya pemanasan global atau efek rumah kaca, sehingga mempengaruhi permukaan bumi kita, menyebabkan cuaca tidak menentu ya, atau terjadinya perubahan cuaca yang ekstrim. Pertanyaan yang selanjutnya, menurut kalian ya, kejadian peristiwa yang disebutkan oleh dua teman kalian tadi, kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk pencegahan atau antisipasi terhadap perubahan-perubahan tersebut? Perkenalkan, nama saya Irin Cynthia Tika Yuniarti. Menurut saya cara mencegahnya tidak membuang sampah sembarangan yang pertama, lalu kita bisa memilah antara sampah non-organik dengan sampah anorganik, organik maksudnya. Lalu kita juga bisa melakukan penghijauan atau reboisasi. Reboisasi. Ya. Ya, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk teman kalian ya. Baik, masih ada satu lagi mungkin yang mau menjawab bagian poin pertanyaan yang ketiga itu. Langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Jadi, Perkenalkan, nama saya Hana Lady Francisca. Saya ingin menjawab pertanyaan yang ketiga. Menurut saya yang bisa dilakukan yaitu mengurangi ekspedisi pengendaraan bermotor atau bermobil dan lebih memilih kendaraan yang lebih ramah akan lingkungan. ya, baik. Kita beri aplaus untuk teman kalian ya. Ya, baik. Berarti dia salah satu kerusakan pencemaran di udara ya. Jadi dia memilih misalnya kita mengurangi emisi atau penggunaan penggunaan misal bahan bakar begitu yang sifatnya nanti bisa mencemari lingkungan. Oke, kalau tidak ada lagi hari ini ya, kita akan membicarakan tentang perubahan lingkungan itu sendiri ya. Tapi sebelumnya mari kita akan mendengarkan nanti ya, menyaksikan video singkat tentang perubahan dan pencemaran lingkungan yang memang pernah terjadi gitu ya, dan nanti kaitan dengan materi yang akan kita bicarakan. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Sekian dulu pembahasan singkat. Oke ya, baik.
itu tadi video singkat berkaitan dengan pencemaran lingkungan, ya. Apakah ketiga pencemaran tadi, tanah, air, dan udara itu terjadi di tempat kalian? Ada ya? Ya. Coba satu orang bisa enggak? Ada yang bisa menceritakan sedikit saja, misalnya, Pak, di tempat saya salah satu yang saya rasakan pencemaran ini, Pak. Kalau di tempat saya itu salah satunya pencemaran air, Pak. Ya. Yang dulu airnya jernih, bisa dipakai untuk segala masak seperti itu, sekarang udah nggak bisa, Dan udah nggak keruh. bisa. Ya. Karena di hulunya itu ada penambangan emas kalau nggak salah secara liar. Ya, baik. Itu saja ya. Ya, oke, kita kasih aplaus untuk teman kalian ya. Salah satu contoh sudah mewakili tentang pencemaran air, ya. Dia mengatakan bahwa pengalaman di tempat dia dulu, ya, zaman dia masih kecil, airnya itu bisa langsung diambil orang untuk mandi, makan, cuci, dan seterusnya ya. Tapi sekarang katanya nggak bisa. Kenapa? Karena di hulu sungainya ada kegiatan orang tambang emas, ya, sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi tercemar. Itu salah satu contoh nyata bahwa pencemaran itu terjadi. Sekarang hari ini kita akan mendiskusikan bersama kira-kira apa yang harus kita lakukan. Untuk pertama nanti adalah kita memahami dulu pencemaran itu ada apa saja. Kalau terjadi pencemaran itu solusinya seperti apa, dan dampaknya bagi masyarakat luas itu seperti apa, itu kita pelajari bersama. Jadi kalau nanti kita sudah mempelajari itu, ya setidaknya kita bisa memberikan edukasi untuk orang lain bahwa kita harus selalu menjaga kebersihan lingkungan. Baik, selanjutnya kalian silahkan masuk di dalam kelompok masing-masing, ya. Kelompok yang sudah dibagikan, Bapak inikan dulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di belakang, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya, ya, silakan Anda berpindah dari sekarang ya. Jadi nanti Bapak akan membagikan LKPD di dalam kelompok masing-masing ya. LKPD itu adalah berkaitan dengan ketiga pencemaran yang dibahas dalam materi tadi. Ada pencemaran apa tadi? Air, udara, dan juga tanah. Ya, ada 3 pencemaran itu ya. Nanti di LKPD itu nanti silakan nanti kalian isi ya, isi apa pertanyaan yang menjadi pertanyaan di dalam LKPD, yang tentunya nanti setiap kelompok berbeda. Ada nanti yang membahas tentang misalnya ada udara dan tanah, ada yang membahas tentang tanah dan air misalnya ya pencemarannya, ataupun ada yang membahas tentang kerusakan lingkungan secara umum misalnya ya. Tetapi intinya masih berkaitan dengan pembahasan tentang pencemaran ya, atau pencemaran lingkungan. Silakan kalian cari informasi, link YouTube-nya sudah Bapak bagikan di grup. Sambil ini silakan Anda coba Anda diskusikan di kelompok. Ya, silakan. Kelompok kalian ada mengalami kendala? Aman ya? Ya, baik. Kelompok ini aman ya? Oke ya, nanti kalau sudah selesai kita persiapan presentasi ya. Kelompok ini sudah ya, nanti tinggal menunggu waktu, setelah itu kita akan presentasi ya, perwakilan dari kelompok. Baik, yang kelompok ini sudah aman ya? Oke ya, tidak ada mengalami kendala? Tidak ada ya? Ya, kelompok ini aman ya? Ada yang bingung kan tadi? Tidak ada ya? Oke ya, baik. Ya, baik, kelompok ini sudah. Oke ya, kalau sudah tidak ada masalah, nanti sebentar lagi kita akan perwakilan masing-masing untuk kelompok untuk bisa presentasi. Baik, waktu kurang lebih 10 menitan lagi ya. 10 menitan lagi. Setelah itu nanti kalian siap-siap untuk melakukan presentasi di depan ya, presentasi di depan untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok yang sudah kalian diskusikan bersama ya. Jadi nanti semua kelompok itu maju ke depan untuk bisa menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Gitu ya. Waktu kurang lebih 10 menitan lagi. Jadi mohon bagi yang belum menyelesaikan segera diselesaikan.
pencemaran air atau tanah? Yang mana, Nak? Yang ini. Ini kategorinya air. Oke. Ya, Berarti tapi air. secara umum dia pencemaran lingkungan juga begitu ya. Oke, air. Ya. Kalau yang ini lingkungan ya, Pak? Ya, kalau ini lingkungan. Kalau ini jelas air ya. Oke. Tuliskan pertanyaan atau pernyataan tentang materi kali ini. Ya, maksudnya adalah bagaimana kalian memahami, apakah kalian memahami materi ini dengan baik atau ada bagian-bagian yang belum Anda pahami, jadi bisa dijadikan sebagai refleksi. Ya, kayak pengisian refleksi biasa. Gimana? Ini kan yang bagian ya, terus ya. Berdasarkan ini kan, nanti berdasarkan dari ini nanti apa yang termasuk pencemaran apa misalnya, berilah solusi. Solusi itu kan berarti dari kalian. Ya, refleksi itu artinya kira-kira ada enggak pembelajaran ini yang masih membingungkan kalian misalnya. Refleksi itu secara keseluruhan, misalnya oh kelompok kami belum terlalu memahami tentang ini dan seterusnya misalnya, atau pada materi ini menurut kami materi ini sangat bagus karena mengedukasi dan seterusnya. Itu kan refleksi. Jadi menurut kalian, refleksi itu berarti ya perasaan yang timbul dari kalian berkaitan dengan materi yang dipelajari hari ini gitu ya. Kayak refleksi biasa, hanya kan pertanyaannya tidak diberikan pada ini, dia secara umum gitu, khusus untuk materi hari ini. Baik, untuk refleksi ya, refleksi itu artinya pernyataan umum dari kalian ya, pernyataan secara keseluruhan atau secara umum berkaitan dengan materi yang kita pelajari hari ini ya. Misalnya materi ini bagi kami misalnya masih agak membingungkan karena apa-apa misalnya, atau materi hari ini bagi kami bagi kelompok kami ini sangat bermanfaat karena mengedukasi atau mengajak kami untuk mengenali tentang pencemaran ini atau peduli terhadap lingkungan dan seterusnya. Itu refleksi ya. Jadi refleksinya secara umum gitu ya, secara umum tentang materi itu. Setiap kelompok boleh membuat refleksi yang berbeda ya. Pasti pemahamannya kan berbeda-beda juga dari materi yang tidak sama. Waktu sebentar lagi ya, kurang lebih 3 menitan lagi, selesaikan dulu. Nanti ketika Bapak menyatakan waktu selesai, kalian presentasikan apa yang sudah kalian ini ya. Jadi mohon nanti ketika sesi presentasi semuanya tampil di depan ya, seperti biasa, perkenalan kelompok dan seterusnya. Nanti baru menyampaikan hasil daripada diskusinya ya. Jadi ada yang membacakan soal, misalnya ada juga yang menjawab. Waktu mengerjakan selesai, jadi nanti silakan Anda sampaikan apapun hasil yang sudah kalian dapatkan ya, berkaitan dengan pekerjaan di lembar pekerjaan LKPD yang tadi sudah Bapak bagikan. Nanti ya. Bapak minta yang maju pertama itu adalah kelompok 6 terlebih dahulu ya, presentasi di depan ya. Yang lainnya mohon untuk mendengarkan. Nanti mungkin ada penguatan setelah kalian presentasi dari Bapak, ataupun mungkin ada sanggahan singkat dari teman-teman, nanti dipersilakan. Persiapan untuk kelompok 6, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Shalom Aleihim. Alaihissalam. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pencemaran lingkungan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Yohana Lady Francisca. Baik, untuk jawaban dari pertanyaan kami yang pertama akan dibacakan oleh teman saya. Berdasar gambar di atas, pencemaran apa yang terjadi? Jelaskan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan penelitian kami, gambar di atas adalah pencemaran udara. Pengaruhnya terhadap kesehatan adalah secara umum serta menurunkan kualitas lingkungan dan gangguan kesehatan manusia, seperti gangguan pernafasan. Yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah mengurangi emisi kendaraan, mengendalikan emisi industri, dan melestarikan hutan dan vegetasi. Solusi pertama, pengurangan pencemaran. Mengurangi sumber pencemaran dengan mengatasi
atau menghentikan pelepasan limbah berbahaya ke tanah. Kasus pencemaran udara, pembakaran sampah dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global, perubahan iklim, dan kerusakan lapisan ozon. Upaya yang harus dilakukan masyarakat lain dengan melakukan daur ulang sampah-sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, Ya. dipersilahkan. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 6 ya. Kira-kira ada yang ingin mungkin bertanya ya, bertanya singkatkah atau ada yang ingin menyanggah begitu atau memberi masukan. Jadi Bapak memberikan penguatan kepada kalian semua bahwa pencemaran tanah dan pencemaran udara itu sering sekali kita jumpai. Dan mereka tadi sudah mencoba menawarkan solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran-pencemaran tersebut ya. Jadi mereka sudah menyampaikan itu dengan baik. Jadi mari sekali lagi kita beri aplaus untuk kelompok 6 ya. Ya. Untuk selanjutnya silakan diakhiri, boleh kembali. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang salah, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih. Ya, oke, silakan kembali ya. Setelah kelompok 6 ya. Selanjutnya ke kelompok ganjil terlebih dahulu ya. Kelompok ganjil, kalian kelompok berapa nak? Ya, silakan kelompok 3 terlebih dahulu. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran lingkungan di sekitar kita maupun tidak. Langsung saja kita ke topik pembahasannya yang akan dibacakan oleh teman-teman saya. Jenis pencemaran air, aktivitas pertambangan yang terjadi di Melawi. Beberapa maksimnya itu penggunaan bahan kimia. Untuk dampaknya, pencemaran kimia. Penggunaan bahan kimia seperti merkuri, sianida, dan logam berat dalam proses pertambangan emas dapat mencemari air. Yang kedua, kerusakan lingkungan. Pertambangan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, salah satunya penurunan kualitas air akibat limbah pertambangan. Yang ketiga, kerusakan habitat. Kegiatan pertambangan juga seringkali mengganggu habitat alami dan menyebabkan penurunan populasi hewan dan tumbuhan lokal. Yang keempat, dampak sosial. Pertambangan juga kerap kali memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial. Salah satunya masalah kesehatan dan keselamatan kerja bagi pekerja pertambangan. Baik, itulah beberapa paparan materi pencemaran air dan pencemaran tanah yang sudah disampaikan oleh rekan kelompok saya. Selanjutnya kita masuk ke paparan materi yang kedua, yaitu pencemaran lingkungan, yaitu penebangan hutan secara liar. Dampaknya adalah ancaman kesehatan masyarakat, kerusakan ekosistem air, kerusakan sumber daya air bersih. Cara mengatasinya adalah penyuluhan dan kesadaran masyarakat, perlindungan sumber air, dan pengelolaan limbah terpadu. Nah, jadi teman-teman, di lingkungan sekitar kami ada juga pencemaran air. Salah satunya pencemaran air yang dulunya jernih sekarang sudah menjadi keruh akibat aktivitas pertambangan. Untuk yang terakhir yaitu refleksi. Mungkin untuk refleksi dalam mengerjakan tugas ini tidak terlalu sulit dalam mengerjakan soal ini karena kelompok kami bekerja sama dengan baik dalam mengerjakan soal yang sudah diberikan oleh Pak Nodi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan shalom aleihim. Aleihim salam. Kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Oke, itulah penampilan dari kelompok 3. Mereka memaparkan tentang pencemaran air ya. Pencemaran air dan juga pencemaran tanah ya, serta dampak-dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi mereka sudah menyampaikan artinya bahwa pencemaran itu memang
secara langsung itu kita rasakan begitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya, entah di limbah rumah tangga kah begitu ya, entah keberadaan di lingkungan sekolah ataupun kita menyaksikan pencemaran-pencemaran itu terjadi di tempat lain gitu ya. Baik, untuk selanjutnya satu kelompok lagi yaitu kelompok 5. Di sini kami berdiri di depan untuk mempresentasikan hasil dari penelitian atau yang gambar yang kami amati, tugas yang diberi Pak Nodi. Yang pertama, jenis pencemarannya. Di gambar ini adalah jenis pencemaran air. Penyebabnya terjadi kubangan air dengan kandungan asam yang sangat tinggi. Dampaknya, tanah menjadi tercemar. Terdapat lubang-lubang besar yang tidak mungkin ditutup kembali. Dampaknya yaitu mengurangi kesuburan tanah. Cara mengatasinya yaitu melakukan rebosasi, mengurangi penggunaan limbah-limbah. Ada salah satu contoh di Koppel, kita juga telah melakukan pada saat pembelajaran proyek. Kita telah membersihkan sampah-sampah di Koppel, di sekitaran Koppel dan di sekitaran area Sungai Koppel. Jadi kesadaran masyarakat sangatlah sedikit. Ya, dari refleksi pernyataan di atas, kami dapat mengetahui penyebab pencemaran tanah dan air. Dari pernyataan di atas, kami dapat mengetahui cara mengatasi dari pencemaran lingkungan yang ada. Kami juga dapat mengetahui penyebab dari pencemaran yang ada di sekitar lingkungan kita. Ada yang ingin bertanya? Pertanyaan yang akan saya tanya yaitu apa yang terjadi jika pencemaran air tidak berhenti? Lingkungan kita bakalan kotor ya, dan untuk airnya tidak bakalan bisa digunakan untuk masyarakat sekitar. Dan ekosistem juga tidak seimbang lagi. Ya, cukup ya. Baik, jadi intinya bahwa menurut kelompok berapa tadi? Kelompok 5 ya. Jadi menurut mereka bahwa kalau misalnya pencemaran air itu terjadi terus-menerus dan tidak bisa diatasi, yang pasti kalau dia di sungai pasti ekosistem sungainya akan rusak. Biota atau habitat yang ada di dalamnya juga tidak bisa hidup dengan baik ya. Jadi ikan pun tidak akan misalnya berada di tempat air itu kalau airnya dalam keadaan tercemar. Begitu juga dengan tumbuhan ataupun mikroorganisme yang lain yang berada di sana ya. Jadi kalau seperti itu ya. Baik, silakan boleh diakhiri. Sebelum diakhiri, saya ada pantun. Ya, ada pantun ya. Burung dara, burung cendrawasih. Cakep. Bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 5 ya. Bapak rasa untuk kegiatan diskusi dan presentasi untuk hari ini cukup ya. Tetapi sebelum kita mengakhiri kegiatan diskusi dan presentasi hari ini, mari kita coba simpulkan bersama ya. Simpulkan bersama pembelajaran kita hari ini. Kira-kira itu apa yang mau kita simpulkan daripada materi hari ini. Jadi intinya yang pertama adalah pentingnya menjaga lingkungan yang bersih karena berkaitan dengan pencemaran lingkungan. Oke, yang kedua apa lagi? Ya, ada pesan yang ingin disampaikan agar lingkungan tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, entah dia di sungai kah, entah dia di tanah atau di tempat terbuka. Karena apa? Karena itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Oke ya. Jadi biasakan menggunakan bahan-bahan yang sifatnya misalnya tidak dari plastik. Selanjutnya Bapak akan membagikan refleksi ya. Refleksi ini refleksi secara kelompok, Bapak bagikan satu kelompok satu. Silakan tulis kelompoknya ya. Sudah ada pertanyaan dan poin-poin pertanyaan di situ. Silakan Anda jawab ya. Anda jawab, tidak usah terlalu panjang lebar jawabannya, tetapi sesuai dengan pertanyaan yang berkaitan dengan refleksi hari ini ya. Tidak usah lama mengisi waktunya, Bapak beri waktu kurang lebih 5 menit cukup. Bapak bagikan ini, jadi yang penilaian terakhir adalah ingin menguji kemampuan kalian. Ini secara individu. Ini ada penilaian sumatif, nanti silakan kalian isi nama kalian, terus kelasnya, mata pelajaran, nanti tinggal diisi, tinggal dipilih saja jawaban yang Anda anggap benar ya.
Baik refleksi maupun penilaian sumatifnya ya. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Sudah? Ayo, jikalau sudah silakan boleh dikumpulkan. Baik yang penilaian sumatifnya ataupun yang refleksinya. Ya, silakan. Silakan dikumpulkan, kembalikan posisi kursinya seperti semula tadi. Jadi terima kasih kalian sudah melaksanakan proses pembelajaran hari ini dengan baik ya. Bapak memberikan apresiasi untuk kalian semua, sudah berdiskusi dengan baik, sudah berkolaborasi dengan baik bersama dengan teman-teman dalam proses pembelajaran kita hari ini ya. Dan semoga harapannya pembelajaran kita hari ini bermanfaat ya, bermanfaat bagi kalian dan yang pastinya bisa bermanfaat bagi orang lain. Ilmu yang kalian dapatkan itu bisa kalian tularkan dengan orang lain, terutama berkaitan dengan pencegahan terhadap kerusakan lingkungan. Mari kita beri aplaus untuk kita semua ya. Ya, baik. Untuk pertemuan selanjutnya nanti lagi masih materi tentang yang sama, cuma nanti untuk tugas selanjutnya akan Bapak sampaikan di kemudian hari ya. Baik, karena tadi kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan doa. Sekarang kita juga kembali mengakhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Namamu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, baik, terima kasih atas kebersamaan kita. Untuk pertemuan hari ini Bapak akhiri. Bapak ucapkan selamat pagi dan shalom aleihim. Waalaikumsalam. Berdiri. Terima kasih, Pak. Ya.